apakah Kota Malang ini sudah ramah generasi muda? Ya, jadi Sumimasen. Siapa ini, Pak? Hai. wong di Sijo-san, Pak Boy-san, o genki desu ka? ngomong apa itu? Kadang-kadang kan yang dipahami oleh masyarakat, maunya kan sakdek saknyeng, Iya, saat iya. masalah itu kudu mari kan begitu ya. Iya, iya. Sama saya ngomong, oh ya Malang tidak akan banjir juga akan selesai. Saya baru dilantik, loh kok saya banjir? Ya nggak mungkin lah kita mau sulapan. Iya, benar. Masuk simsalabim akhir langsung nggak banjir. Nah, kan semua ada proses. Tuh. Kalau Pak Bois ini sukanya makan apa sih di Malang? Malang, kota yang tumbuh dengan sejarah, budaya, dan kreativitas. Kini, di bawah kepemimpinan baru, hadir visi yang segar. Malang Boys dan berkelas. Sebuah mimpi untuk menjadikan Malang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga cerdas, ramah generasi muda, dan siap bersaing di era global. Hari ini kita akan membedah visi besar itu. Dari smart city, industri kreatif, hingga tantangan lingkungan dan identitas kota. Langsung dari pemimpin yang membawa Malang menuju era baru. Podcast eksklusif bersama Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, Magister Manajemen. Pak Wali, terima kasih karena sudah diperbolehkan untuk podcast di Balai Kota Malang. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, Mas. Gimana kabarnya juga? Siap, sehat, Pak. Alhamdulillah. Nah, ini saya masih bingung nih. Manggilnya enaknya siapa ini, Pak? Wali Kota, Pak Wahyu, atau Pak Bois ini? Mungkin lebih akrab supaya nggak ada sekat, enak Pak Bois. Pak saja. Bois, siap. Izin Iya. dulu Pak Bois. Ya, monggo-monggo. Ya, Pak. Nah, ini kan di era kepemimpinan baru Pak Bois nih. Ya. Kemarin kan kita sudah masuk ke slogan Malang menuju Kota Bois dan berkelas. Ya, ya. Kan itu terdengar sangat elegan dan visioner, Pak. Ya, ya, ya. Dari 10 poin besar misi yang kita rangkum, Pak. Ya, Itu ya. kan ada mandiri, berbudaya, optimis, indah, sejahtera, berkelanjutan, kolaboratif, efisien, lestari, adaptif, dan sinergi. Ya, betul. Nah, dari 10 poin itu, Pak, kira-kira yang bisa dirasakan langsung oleh warga Kota Malang ini dalam setahun ke depan apa kira-kira? Ya. Jadi memang itu masuk dalam visi misi saya dengan Mas Wakil Wali Kota. Siap. Kenapa saya mengambil Bois itu karena memang Bois itu kan bahasa Malangan, Mas. Siap. Dan bahasa Malangan itu berarti mereka juga akan paham apa namanya Bois itu. Bois itu kan keren, ya, beretika, dan kelihatan bagaimana dinamika Malangannya, Iya. ya. Dan tentunya menjadi satu keinginan kita semua Oke. bahwa dengan Bois dan berkelas, ya itu adalah singkatan, terutama di Boisnya itu yang mandiri, berbudaya, optimis, indah dan sejahtera. Iya. Itu keinginan kita dalam mewujudkan agar Kota Malang ini bisa naik kelas. Iya, iya. Ya, kalau naik kelas kan berarti kita akan selangkah lebih maju, Benar. lebih jelas dan sesuai target. Mm-mm. Nah, kalau tadi kira-kira apa yang dari Bois berkelas itu Yang kira-kira menjadi setahun tujuan ke ini? depan yang Nah, duluan dari ini. Bois berkelas itu kita tuangkan lagi. Kita tuangkan dalam dasar bakti unggulan saya, Oke. dan juga termasuk ada prioritas unggulan yang harus saya lakukan. Nah, Siap. kalau terkait dengan dasar bakti unggulan itu kita menggunakan istilah bahasa Malangan. Iya. Ya, ada ngalam tahes, ngalam pinter, ngalam ngopeni, kemudian ngalam seger, ngalam rijik. Nah, itu kita menggunakan bahasa-bahasa Malangan Bahasa yang khas ya. agar Mudah kita dipahami. tidak perlu memberitahu bahwa apa sih sebetulnya visi misi saya, apa sih yang harus menjadi tujuan. Dengan bahasa begitu mereka sudah tahu.
Ngalam pinter, oh ya untuk pendidikan. Iya. Ngalam rijik adalah untuk kebersihan. Ngalam ngoponi untuk perhatian pada masyarakat. Ngalam laris, ya kita memberikan kepada kesempatan dunia usaha. Nah, seperti itu. Oke. Dan ada unggulannya juga, ada prioritas yang harus saya lakukan. Pertama kemarin sudah saya lakukan sebagai janji politik saya 5 tahun ke depan dengan Mas Wakil Wali Kota. Seperti kita kemarin sudah kita realisasikan untuk seragam gratis ya untuk Seragam anak-anak sekolah? SD SMP yang baru masuk. Kemudian kita berikan beasiswa kepada 1.000 Oke. warga Kota Malang. Kemudian juga kita ada program 1.000 event ya. 1.000 event. Kemudian bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan infrastruktur perkotaan. Nah, itulah yang menjadi satu langkah-langkah penjabaran dari Boys dan Berkelas itu. Oke, siap. Berarti program setahun ke depan ini yang kira-kira dijalankan pertama apa ini yang dari 10 misi besar tadi? Jadi lebih itu, kemana? Itu semua berjalan seiring. Semua berjalan. Oh, tetapi oke, ada bersamaan yang ya. prioritas yang tadi itu seragam gratis sudah kita Seragam lakukan. sekolah. Oh, lebih ke pendidikan 1.000 ya. event sudah, beasiswa juga sudah, kemudian infrastruktur perkotaan juga sudah, termasuk yang saat ini nanti 2026 kita jalankan adalah 50 juta rupiah per RT. Wah, siap. Luar itu biasa sudah ya. kita tuangkan dalam peraturan wali kota, yaitu RT berkelas. Oke, siap. Nah, ini kita balik ke Kota Malang nih, Pak. Kan Kota Malang ini memiliki sejarah yang panjang, Pak. Ya, betul. Dan juga menyandang beberapa julukan, sempat menyandang beberapa julukan sekitar aku lihat di berita-berita sekitar 16-an kalau nggak salah. Ya. Kan kalau Malang kan masih terkenal Tribina Cita kan. Tribina Cita. Pendidikan, wisata, industri. Ya. Nah, salah satunya kan ada Kota Bunga nih, Pak. Ya, betul, Nah, betul. Itu kan sebenarnya sebuah konsep kota taman warisan Thomas Karsten. Ya, Karena banyaknya pohon dan tumbuhan yang tumbuh mengelilingi Kota Malang. betul, betul. Tapi saat ini kan saya lihat kan RTH mulai berkurang nih, Pak. Ya. Mungkin karena modernisasi ya, karena banyak Ya. bangunan-bangunan Betul. kepentingan untuk swasta dan mungkin Ya, kepentingan pembangunan ya. ya betul. Nah itu apakah ada program yang disiapkan untuk menjaga keberlanjutan RTH ini agar Kota Malang ini tetap memegang ikon Kota Bunga ini, Pak? Ya. Nah, terima kasih. Nah, berarti gini, Heeh. semenjak saya menjadi PJ Wali Kota Malang di September akhir 2023, kebetulan basic saya ini kan perencana kota. Oh, oke. Salah satu yang menjadi keinginan saya menjaga Heeh. Kota Malang ini tetap menjadi kota yang ramah terkait dengan lingkungan. Salah satunya ketersediaan ruang terbuka hijau. Jadi alhamdulillah pada saat saya masuk, saya konsisten untuk menjaga ruang terbuka. Yang kemarin tidak mungkin terkelola dengan baik, sekarang sudah kita terkelola terkait dengan standarisasi. Karena dalam satu kawasan, terutama Kota Malang, harus ada ruang terbuka hijaunya sekian persen. Nah, untuk menjaga itu, kami ada beberapa regulasi untuk bisa mencapai. Karena kehidupan perkotaan di sini, apabila keseimbangan antara kita dengan ruang terbuka hijaunya tidak baik, tentu akan menjadi satu problema sendiri. Ya. Apalagi Kota Malang kota pendidikan dan Ya, kota benar. wisata dan juga kota industri. Alhamdulillah kemarin pertengahan September kemarin Kota Malang ini memenangkan sebagai kota udara terbersih tingkat Asia Tenggara yang dilaksanakan oleh ASEAN. Ya, kami pada saat awal itu oleh Kementerian Lingkungan Hidup, kami dilihat data-datanya, kami presentasikan, dicek di lapangan oleh mereka terkait salah satunya terkait ruang terbuka hijau, terkait dengan polusi udara, terkait dengan bagaimana kita mengatasi kemacetan dan prediksi ke depan kira-kira RT harus seperti apa, melihat master plan-nya dan juga bagaimana terkait dengan lingkungan ini juga faktor persampahan. Nah itu semua. Jadi udara bersih itu akhirnya kita bisa mengalahkan beberapa kota yang ada di Indonesia ini. Kemudian saya mewakili Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup di tingkat Asia Tenggara. Alhamdulillah kita menjadi terbaik pertama seluruh Asia Tenggara untuk kota besar ya untuk udara bersih. Nah ini, akhirnya kaitannya juga dengan Kota Bunga itu. Kami berharap memang
kami sudah ruang terbuka hijau ada, udara bersih ada, untuk menjadikan kembali Kota Malang menjadi kota bunga. Kemarin ada beberapa perguruan tinggi, ada salah satu perguruan tinggi juga, saya datang ke sana karena saya mengapresiasi mereka mewajibkan tiap mahasiswa barunya untuk menanam anggrek. Tanam anggrek. Nah, jadi kan mereka sudah kelihatan hanya di kampusnya itu. Nah, ini nanti saya berharap juga mahasiswa-mahasiswa baru yang datang ke Kota Malang itu harus menanam satu pohon, walaupun tidak itu bunga, tetapi nanti akan dikelola menjadi bunga-bunga. Nah, Emang ikon bunganya ini lebih ada bunga khusus gak yang di Malang? tidak ada. Enggak Saya ya? memang Pokoknya karena bunga Kota ya. Bunga ini semua identik ya. Jadi kemarin itu kan juga anggrek, jadi bagus. Nah, nanti apalagi kita juga punya pasar bunga, saya akan hidupkan lagi. Kemudian RTH ini nanti akan kita kelola lebih baik lagi, tidak hanya beberapa RTH yang hanya playground, tapi kita kembalikan dengan corak dari warna dan daya tarik bunga-bunganya. Kita akan bisa kembalikan. Insya Allah ini kesadaran bersama, kita udah menjaga RTH, bagaimana sekarang kita mengelola RTH-nya supaya daya tariknya baik. Nah, nanti akan ada semacam tempat yang harus kita tanam sebagai bunga-bunganya tersebut. Gitu. Oke, berarti dalam artian RTH bakal diperluas lagi ya? Betul. Siap. Perluas, yang ada saat ini kita pertahankan, kita pelihara lebih baik lagi agar kualitas ruang terbuka hijaunya bisa menarik orang. Apalagi supaya menyandang gelarnya tadi sebagai kota terbersih ya. Standar kota terbersih tetap dipegang Kota Malang. Ya, betul. Terus ada kan juga kalau nggak salah yang baru kan juga ada Malang juga sebagai kota kuliner gitu. Betul. Kalau Pak Bois ini sukanya makan apa sih di Malang? Saya betul karena asli Malang. Saya senang betulnya jajanan pasar asli Malang. Oh, tradisional. Ya, jadi tradisional. Seperti ya jajanan pasar itu mungkin tahu nggak? Apa itu? Sawut, gatot. Ya mungkin anak muda Gatot sekarang tahu. ya, sawut. Nggak sawutnya nggak tahu. Kemudian model apa itu? ada beberapa jajanan pasar. Kita kalau misalnya goreng-gorengan paling menjes, kokam dan lain-lain. Itu kan makanan yang khas Malang. Dan anak muda sekarang tidak tahu. Nah, akhirnya terkait dengan kuliner itu, saya menghidupkan dua pasar, Ororodowo dan Pasar Klojen, dengan makanan-makanan legend di sana. Dan alhamdulillah orang-orang, terutama anak-anak muda, ramai yang saat ini mungkin dulu ya, mau ke pasar itu mesti mikir, wah belum bau, belum kemudian nanti becek, wah nanti situasi pasar yang begini nggak ada yang mau. Nah setelah kita kelola dengan baik, kita bersihkan, malah sekarang anak-anak muda yang paling banyak datang ke Ororodowo, Pasar Ororodowo dengan Pasar Klojen, hanya untuk menikmati kuliner-kuliner legendnya, kemudian kuliner-kuliner yang mungkin menarik untuk itu. Dan sampai-sampai di Pasar Klojen ini, karena sudah berkembang, karena Pasar Klojen ini dekat dengan stasiun kereta api, jadi ada orang dari warga dari luar kota, dan itu sering saya temukan, terutama dari Jakarta. Mereka naik kereta api sore, sampai di Kota Malang pagi, kemudian pagi itu langsung ke Pasar Klojen, karena jalan aja, kuliner, beli lala di situ, kemudian jalan-jalan sebentar putar situ karena ada beberapa kuliner juga. Siang sudah kembali lagi ke stasiun kereta api, kembali lagi ke Jakarta, besok pagi sampai Jakarta langsung kerja. Berarti khusus berkali-kali saya temukan. Mencoba makanan-makanan legend aja. Dan kalau apalagi kan sekarang kereta apinya juga sudah enak, jadi mereka berangkat istirahat di kereta api. Stasiun kereta api tidak dekat dengan Pasar Klojen. Apalagi udah bagus juga ya stasiunnya sekarang. Klojen kita tata supaya nanti mereka yang akan ke sana juga lebih enak. Dan kita lihat, waduh, antri-antri kalau ada satu tempat yang memang disukai legend, antrinya panjang. Begitu juga ada Pasar Ororodowo. Nah, ini akan kita tingkatkan. Jadi memang untuk kuliner ini saya senang yang kuliner Malangan. Dan itu juga membuat mereka juga senang juga. Jadi saya sering datang kepada mereka ada warung-warung kuliner yang legend, saya datang ke sana, saya berikan semangat, motivasi, kemudian saya sampaikan juga, promosikan kepada tamu-tamu yang datang, akhirnya mereka udah mulai aku juga harus bangkit, nyoba makanan-makanan legend yang lain yang tradisional. Karena UMKM ini kan, nah ini yang harus betul-betul saya upayakan, UMKM ini bisa naik kelas.
Oke, siap. Wah, harus dicoba nih. Ya, betul teman. Oke Pak, kita lanjut Pak. Ya, Warisan program terdahulu Pak, Malang Smart City. ya, Itu kan di mana pembangunan kota yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola sumber daya secara efisien. betul. Nah, menurut Bapak ini konsep ini apakah masih relevan nggak di zamannya Malang Boys dan Berkelas ini? Apakah masih bisa dipakai atau mungkin harus dirombak total? Ya, Smart City ya. Ya, benar. Dan alhamdulillah ini juga terkait dengan Smart City. Mm-mm. Beberapa waktu yang lalu kami diundang oleh Kementerian Komdigi. Komdigi, oke. Dan saat itu saya juga diminta sebagai narasumber. Mm-mm. Dan alhamdulillah Mm-mm. kami memang diminta jadi narasumber itu. Kebetulan kami terkait dengan digitalisasi. Oke. Terutama di Smart City. Kita ini terbaik juga seluruh Indonesia. juga. Oh, Akhirnya oke. makanya saya kemarin datang ke sana diminta dulu narasumber kiat-kiatnya apa yang sudah dilakukan terkait dengan Smart City tersebut. Oke. Dan dari situ poin kita yang dulu mungkin terkait dengan Smart City ini hanya rendah. Tiap tahun sampai dengan tahun 2025 ini kita tertinggi. Oh, tertinggi. Kan banyak hal penilaian terkait dengan Smart City, Iya. ya. Dan itu adalah bagian dari digitalisasi Iya. yang ada di Termasuk layanan Kota publik, Malang. transportasi Termasuk dan lain layanan sebagainya, publik, bagaimana aplikasi-aplikasi yang Iya, sudah kita lakukan, penempatan CCTV yang terlalu banyak, Wi-Fi-nya juga ada, kemudian penanganan terkait dengan layanan publik yang dalam satu HP, ya, itu ada namanya kita aplikasi Voice itu kita sudah ada hampir sekitar semua pelayanan yang ada di Kota Malang itu bisa kita selesaikan dalam satu aplikasi tadi itu. dalam satu aplikasi aja. Oke, Nah, aplikasi itu- Voice ya. Ya, aplikasi Voice itu Siap, itu siap. akhirnya membuat ini Smart City ini semakin baik di Kota Malang. Ini. Oke, nah gimana supaya programnya itu nggak menguntungkan pusat kota aja Pak, tapi juga menjangkau misalnya kampung atau daerah-daerah pinggiran Ya. gitu. Nah, kita Teknologinya itu ya. seluruh terkait dengan pelayanan publik itu di beberapa di kecamatan, kemudian di kelurahan-kelurahan itu kita sudah ada satu layanan-layanan untuk digitalisasi yang dilakukan oleh kelurahan dan kecamatan. Oke. Sekarang wifi-nya aja kita sudah ada di sampai dengan kelurahan. Kemudian pelayanan-pelayanan yang memang berbasis digital itu tidak hanya di pusat kota saja dan boleh dirasakan oleh wilayah-wilayah yang ada di Lebih ke mana di pinggiran kayak pinggiran. Oh, gitu. ada free wifi juga mereka di tempat umum. Ada Oh, sampai dengan oke. pinggiran kita berikan fasilitas-fasilitas seperti itu dan Iya. tentu ini akan membuat masyarakat juga semakin aktif untuk memanfaatkan digitalisasi yang ada masuk juga di kelurahan-kelurahan kita ada co-working space-nya juga sudah ada kita buat seperti itu tidak hanya di pusat kota atau kita punya namanya MCC Malang Creative Center kita Oke. ada co-working space-nya juga ada di sana dan MCC ini sebagai satu lambang ada bagaimana pemerintah Kota Malang ini memanfaatkan terkait dengan digitalisasi yang ada saat ini. Itu. Oke, dipusatkan di MCC itu Di ya. MCC, Jadi semua Malang komunitas Creative Center. 17 subsektor ekraf ya. 17 subsektor Semua ekonomi bisa kreatif ada di sana Berkreatif semua. di sebelah sana. Oke. Iya, iya. Nah ini Pak, misalnya jika memilih satu prioritas teknologi nih Pak, Ya, yang paling dibutuhkan misalnya LOT kan Internet of Things Ya. itu untuk transportasi, sistem data kota atau layanan publik digital Pak. Kira-kira Ya. kalau misalnya ini yang diprioritaskan ini Pak, Ya. lebih kemana dulu ini? ya memang yang lebih terakhir adalah data layanan publik. Dari layanan publik dulu ya. Itu sebagai bagian Mhm. bagaimana pemerintah kota bisa melayani keinginan-keinginan masyarakat dari layanan publik. Karena dari layanan publik itu tentu akan berdampak terkait dengan transportasi juga, kemudian juga terkait dengan beberapa sektor-sektor yang lain. Karena dari basis dengan layanan publik ini kita memberikan satu kenyamanan bagi masyarakat yang ingin menginginkan ada kepentingannya. Nah, kita fasilitasi terlebih Supaya dahulu. lebih mudah cepat ya. Ya, dan itu nanti juga akan berdampak Oke. cepat, aman, kemudian tentu juga ada satu terkait dengan biaya, ada Oke. kepastian dan Oke. lain-lain. Jadi beberapa indikator layanan publik itu harus kita realisasikan terlebih dahulu. Oke, siap. Nah ini kita ngomongin RPJMD kemarin Pak. Nah, ya, Salah satunya mewujudkan generasi berbudaya dan inovatif. betul. Nah itu emang
seperti gimana mewujudkannya programnya rencananya Pak? Ya, Ha-ha. terkait dengan merealisasikan dari RPJMD yang sudah ditetapkan kemarin, yang untuk berbudaya Generasi berbudaya dan inovatif. dan inovatif, ini terkait dengan bagaimana peningkatan sumber daya manusia yang ada. Oke. Inovatif ini jangan meninggalkan terkait dengan kearifan lokal yang ada di Kota Malang. Salah satunya adalah budaya. Dan terkait dengan inovatif ini adalah satu keinginan kita untuk menjadikan Kota Malang ini ada hal-hal yang positif dan menjadikan satu trending atau suatu upaya untuk bisa dalam rangka mensejahterakan ke masyarakat. Oke. Ada inovasi-inovasi. Jangan sampai kita dengan situasi yang seperti ini, dengan kemajuan digitalisasi, Iya. kita inovasi-inovasi kita jadi terhambat. Iya, Banyak benar. hal terkait dengan inovasi-inovasi ini mengakibatkan Kota Malang ini menjadi diketahui terutama ini. Salah satu inovasi yang sudah kami lakukan yang berbasis budaya dan juga terkait juga dengan inovasi ini bisa meningkatkan UMKM. Saya mewajibkan kepada seluruh ASN dan non-ASN di Kota Malang tiap hari Kamis kita kita namakan Kemis Boys. Nah, Kemis Boys ini saya wajibkan semua mereka menggunakan produk-produk UMKM mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Itu harus menggunakan produk UMKM Kota Malang. Oh, Nah, ini ada satu inovasi untuk membangkitkan UMKM Kota Malang menjadi semangat. Karena kalau bukan kita, siapa lagi nanti yang harus kita promosikan? Kita sebagai ASN dan non-ASN tentu ya harus promosikan UMKM Kota Malang. Dan alhamdulillah dengan kita mewajibkan di sini UMKM bergeliat. Karena tiap minggu, tiap hari Kamis mesti mereka teman-teman ASN dan non-ASN kan tidak hanya menggunakan baju itu saja, mesti kan bisa memilih ganti-ganti pokoknya ganti produk UMKM lokal. UMKM, termasuk juga mitra-mitra kita. Oke. Alhamdulillah dengan inovasi ini UMKM bergeliat, UMKM bisa naik kelas, perputaran ekonomi juga mulai berkembang, dan terus kemudian bagaimana untuk menekan kemiskinan juga bisa kita kurangi, pengangguran juga bisa kita kurangi, dan itulah akhirnya kami dapat apresiasi salah satu TV swasta terkait dengan inovasi ataupun gerakan yang itu berbasis kearifan lokal dengan budaya karena terkait dengan misalkan UMKM Kota Malang yang bajunya batik, kita punya batik Malangan, itu salah satunya. Ya mungkin setelah dari ASN mungkin di kependidikan juga mungkin Pak di mahasiswa yang kan banyak dari luar kota juga mungkin mereka lebih mengenal juga ini UMKM-nya Malang ciri khasnya seperti gini. Jadi mereka bisa merasakan juga mungkin. Betul. Tadi harus kerjasama dengan kampus-kampus. Kampus juga ya mitra-mitra yang ada itu nanti bertahap akan masuk ke sana itu. Siap. Nah, tadi kan ngomongin digitalisasi itu Pak. Betul. Nah itu kan perkembangan digitalisasi ini kan generasi muda ini kan sekarang lebih memilih industri kreatif Pak. Betul. Terkadang kan mereka mungkin hampir sebagian tidak mengenal budaya lokalnya seperti heritage lokalnya gitu Pak. Gimana cara menanamkan rasa cinta terhadap seni budaya lokalnya agar tidak pupus termakan waktu Pak? Ya betul, ini juga salah satu semangat makanya dalam Boys saya itu B-nya adalah berbudaya. Saya karena karena asli Malang, saya tahu beberapa hal yang harus kita pertahankan, kita lestarikan. Salah satunya adalah budaya-budaya yang ada di Kota Malang. Dan budaya ini tidak lepas dengan kondisi heritage yang ada di Kota Malang. Ya, pada saat saya menjabat PJ Wali Kota Malang, itu saya punya satu ikon menolak lupa. Jadi ingin kita kembali kepada hal-hal yang dulu Kota Malang pernah terjadi. Akhirnya Kota Malang jadi seperti ini. Kita akhirnya keliling pada saat hari jadi Kota Malang kemarin, kita keliling ke semua bangunan-bangunan heritage yang ada di Kota Malang. Supaya kita mengingat untuk sebagai bentuk melestarikan kearifan lokal, budaya-budaya yang ada di Kota Malang, termasuk juga kita menjaga heritage. Seperti ini Balai Kota, ini ya. Sekarang menjadi terbuka Mas. Kalau dulu mungkin orang mau masuk sini kelihatannya agak enggan dan lain-lain. Nah ini kita upayakan semua terbuka. Alhamdulillah sudah banyak peningkatan, terutama turis-turis mereka melihat dekat dengan heritage ini. Kita ada kayu tangan heritage, kemudian ada beberapa peninggalan-peninggalan dulu itu semua saya pelihara. Contoh ada gedung Cendrawasih, gedung seni. Nah dulu itu sempat tidak digunakan. Nah itu dulu
Jadi kita dulu saya masih kecil, Nah. itu Ludruk Ketoprak, itu dulu main di sana. Oh, Kita main di sini dan modelnya juga masih bagus karena tidak seperti gedung-gedung saat ini kan. Iya, iya. Nah itu ada ada balkonnya, tempat duduknya juga masih Khusus kecil pentas lah. seni berarti ya? Iya, untuk pentas seni. Dan itu peninggalan yang sangat Heritage lah menjadi heritage dan dulu menjadi kebanggaan masyarakat Kota Malang karena seni-seninya itu. Sekarang saya perbaiki dan bisa pada saat hari jadi Kota Malang yang 110 lalu, saya tidak di gedung-gedung mewah di hotel itu. Saya malah mengadakan hari jadi Kota Malangnya di gedung yang heritage itu. Jadi kita kembali kepada masa lalu pada saat itu. Juga dengan tampilan-tampilan budayanya. Iya, iya. Kita tampilkan bukan melihat pada band saat ini tidak, tapi ada budaya, ada musik yang dengan gamelan yang lama, mencirikan supaya Kota Malang ini kita menolak lupa supaya kita bisa menjaga budaya dan anak-anak muda kita perkenalkan supaya mereka tahu. Kadang-kadang mereka tidak tahu ada seni-seni asli dari Kota Malang. Iya. Nah, ini kita tari topeng ada ya? satu Tari topeng kalau nggak salah ya, Nah, salah tari satunya. topeng, ada jaranan, kemudian juga ada beberapa tari-tarian yang lain. Nah, ini mereka kita perkenalkan dengan sedikit beberapa musik akan saat ini. Jadi ada gerakan-gerakan yang semangat itu ya. Kan saat ini kan mereka senang. Nah, itu mereka ini tertarik dan mereka tertarik akhirnya bikin melihat, oh ini nggak taunya budaya Malang seperti itu. Senian-senian Malang seperti ini. Nah, Pak, lanjut nih, Pak. Ya, Kan Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan betul. dengan ribuan mahasiswa dari berbagai daerah dan komunitas kreatif Ya. yang terus tumbuh karena Betul. banyaknya mahasiswa dan Iya. anak-anak mudanya. Iya, Nah, iya. menurut Pak Wali nih, apakah kota Malang ini sudah ramah generasi muda? Ya, jadi Sumimasen. Siapa ini, Pak? Hai. wong di Sijo-san, Pak Boy-san, o genki desu ka? ngomong apa ini? Ini orang Malang nggak ya, Pak? Oh, orang Alam juga ini kayaknya. Orang Malang. Oh. Watashi wa, Iya. Gitu loh. Oh. Bisik, saling bisik. Ya, selamat datang di Kota Malang. Tapi Matur suwun ge. sudah orang Malang kan jadi. Orang Alam. Iya, jadi kerang alam. Kira ngalam iya. Hamure ini dia Hamure. Hamure itu hamure. Ampun ya. Ayo Ayo kan deh saya. Jadi Hamure itu rumahnya di mana? Jepang Gang. Nah, Jepang Gang 8. Ya. Nih, Pak Boys ini Hmm. artis penyanyi nasional sebenarnya, Oh. lahir di Kota Malang. Asli Kota Malang. Asli Kota Malang lahirannya. Alhamdulillah. Berarti bisa membawa nama Kota Malang ya. Nah, dia berkarir di Jakarta, bikin lagu-lagu, salah satunya ya lagu-lagu lebih ke Jawaan, lagu ambyar. Oh. Hai. Terima kasih Lagunya lagu Sandendi. Jawa Iya, ya berarti. nggak nyangka kan dia, Pak, modelnya. Gak nyongko lek ono Gak nyangka. Malang seperti ya itu. Berarti Jepang Malang Jepang berarti Malang. ya. Iya, bilangnya Jepwo Pak Boys. Jepwo. Jepwo. Apa Jepwo? Jepang Jowo. Oh, Jepang Jawa, Jepwo. Siapa tahu kan kalau ada event di Malang kota, Iya. panggil Oh, iya. Carol D. Iya, Pak Boys ini juga artis, nanti Carol bisa duet sama Pak Boys. Wah, ini siap ini. Boleh lagunya dikoordinasi nanti. Saya ini hanya penikmat lagu sebenarnya. Ya, nyanyi bisa dikit lah. Tapi dari suara kelihatan waktu ngomong aja udah kelihatan enak kok. Oh. Saya yakin. Pak Boys Gitu ya. Udah ada nadanya kalau bersuara. Oh, dari suara udah kelihatan ya. Oh. Pak Boys, karena Ya. mau tanya nih, sebagai perwakilan Gen Z generasi muda nih, Ya, Pak ya. Boys, apa nih bagaimana biar anak-anak muda ini bisa berkreativitas di Kota Ya. Malang tercinta ini? Iya. Mungkin fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Betul. Salah satu prioritas saya dengan Mas Wakil Wali Kota itu masuk dalam RPJMD. Oke. Itu bagaimana kita anak-anak muda ini bisa berkreasi, bisa mengeksplor kemampuannya untuk bisa membuat Kota Malang ini menjadi boys dan berkelas itu. Oke. Karena boys rata-rata memang akan banyak kepada anak-anak muda. Oke. Kalau kita tahu artinya
Ya. Boys itu walaupun Boys itu tidak harus tertutup kepada anak-anak yang muda. Mhm. Kemudian yang kedua, Kota Malang ini kan ada 57 perguruan tinggi. Oke. Kurang lebih sekitar ada 800.000 mahasiswa yang selalu keluar masuk, Iya, ya kan? benar. Nah, dari situ kan berarti potensi anak-anak muda itu sangat banyak sekali. Nah, itu kita manfaatkan. Ada salah satu sarana prasarana untuk mendukung anak-anak muda itu, kita menyiapkan Malang Creative Center. Ada 7 lantai, di situ telah tersedia 17 subsektor ekonomi kreatif. Karena terbukti ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang selalu naik. Dan apabila kita lihat itu semua dilakukan oleh anak-anak muda. Nah, itu kita berikan kesempatan, peluang untuk bisa memanfaatkan MCC ini. Segala macam sarana prasarannya, kualitas mendukungnya. Jadi kemarin Pak Menteri Ekonomi Kreatif juga datang ke sana, merasa bangga bahwa Kota Malang yang bukan ibu kota provinsi itu sudah bisa menyediakan 17 subsektor ekonomi kreatif dalam satu gedung MCC. MCC itu. Jadi diberikan kebebasan untuk berekspresi di MCC dan itu kita ya? serahkan kepada anak-anak muda. Kita hanya memantau dan nanti akan mendampingi agar kreativitas anak-anak muda ini bisa mendapatkan satu wadah atau media di MCC ini. Oke, kalau untuk event-event ini kan kadang ada yang bilang, oh masih musiman eventnya. Ya, gitu. Itu gimana Pak? Apakah kan event ini Bapak melibatkan juga anak-anak muda untuk membantu memberikan ide kreatif, inovatif gitu? Jadi memang kita hanya memberikan media. Kalau kita anak muda saya tahu apabila kita, oh ya iki. Iya. Kadang-kala mereka nggak mau, mereka ingin dari ingin sendiri. Iya, benar. Mereka menyampaikan kepada kami, kita memfasilitasi. Sopo karpe pingin iki, ya sudah kita akan berikan kesempatan. Malah kita akan mendampingi dan malah kita akan berikan satu stimulan agar mereka nanti bisa lebih kreatif, lebih enjoy. Karena anak-anak muda ini kadang-kala kita arahkan kan nggak mau, karena keinginannya kan beda. Nah itulah yang menjadi satu keinginan saya juga agar Kota Malang ini kreativitasnya tetap naik dan saya yakin kreativitas anak-anak Kota Malang ini tidak kalah dengan kota-kota yang lain. Nah, itulah kita beri kesempatan agar mereka bisa mengeksplor kemampuannya. Yang penting terakhir Lemon Utas ya Pak ya? Ya, saya suka. Nah, itu kan kata Pak Wali ya, kata Pak Boys ini, kreativitas anak muda itu bisa dituangkan tadi ya Pak ya. Dan salah satunya saya tadi benar-benar eye catching banget Pak Wali. Saya melihat lukisannya itu, wow ini pasti kreativitas iki ya. Tentang alam nih Pak. Seperti real banget ya. Iya, ini salah satu pelukis andalan yang ada di Kota Malang. Dan saya juga tidak tahu kenapa, saya sempat bertanya kenapa melukis yang modelnya seperti apa. Dan mereka menceritakan bahwa melihat saya ini selama memimpin Kota Malang, apalagi saya asli Kota Malang, tidak lepas dengan jiwa Aremanya. Singo edannya ini adalah singo edannya itu ada di belakang ini, kemudian saya ada di sini. Jadi saya memang menurut mereka dengan jiwa Aremanya saya ini bisa menjadikan Kota Malang jadi Boys. Makanya dipasang ada singo edannya di sini. Jadi sketching ya berarti saya di sini. Saya juga nggak tahu nih bisa gimana mereka bisa. Nggak berhenti menatap ini. Ya, saking kagumnya. Jadi seperti aslinya kan itu ya. Baik harimaunya ataupun lain juga seperti itu. Terkadang soalnya sama kadang tulisan tuh kadang tuh nggak mirip loh sama orangnya. Ini kayak mewakilkan juga mungkin sama-sama kejutan, sama-sama Boysnya ya. Dan ini kejutan saya nggak tahu pada saat diundang membuka satu pameran lukisan di satu hotel. Pada saat saya melihat, kaget saya, ini kayak pernah tahu siapa yang dalam gambar ini. Siapa dalam gambar ini? Ya benar-benar. Oke, Aileen, apalagi nih sebagai generasi muda ada yang ditanyakan lagi nggak? Iya, tinggal datang aja ke MCC ya Pak Wali. Silakan. Dan juga kami juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang langsung ke masyarakat, terutama bagaimana anak-anak muda ini bisa selalu berinteraksi dengan kami. Contoh, saya mengadakan namanya ngombe. Ngombe itu ngobrol Boys Ilakes. Ngombe itu kan bahasa Jawa. Aslinya kan minum. Karena dengan minum ini, dengan ngombe ini, mereka yang haus akan
akan informasi, ya mereka yang haus akan bagaimana sih sebetulnya Kota Malang seperti ini. Nah, dengan ngombe, dengan kita beri minuman, mereka akan terpuaskan. Nah, saya datang sendiri kepada mereka di lapangan, dan ini anak-anak muda, komunitas dan lain-lain, saya datang, kita berdiskusi. Tapi Malangan, tidak ada sekat, saya nggak mau ada sekat, tidak mau ada kesan formal. Jadi kita kadang-kala kita lesehan, kadang-kala kita ngopi-ngopi sama-sama di satu kafe. Dengan meninggalkan saya sebagai wali kota, dan mereka akan lebih enjoy karena kalau kita formal, kita melihat gini, kadang-kala sing ditakoni, mereka tuh merasa akhirnya wis ketemu saya lali, lupa semua. Tapi kalau dengan kita enjoy, nyaman gitu, keluar semua. Nah, itu kita saya laksanakan dengan namanya program ngombe. Jadi anak-anak muda silakan, kebetulan juga ada di IG saya, ada di TikTok saya, Wahidan Boys ini, silakan, ada beberapa hal. Ada beberapa DMDM itu selalu langsung saya laksanakan, tidak dalam waktu tempo yang lama. Ya, semua saya lakukan dengan waktu cepatnya karena sudah berdiri begini adalah kebutuhan masyarakat, dan alhamdulillah respon masyarakat kepada dengan kecepatan saya, ya katanya ini satset ya, gitu ya. Jadi masuk DM saya tidak begitu lama. Kadangkala ada satu ya melihat ini ada pohon yang menutupi, ada di IG saya dan untuk saya menutupi pohon. Kemudian rindang, lampunya jadi remang, jadi gelap. Akhirnya istri dari ini kecelakaan, meninggal, salah satu ini. Dia nyampaikan kepada di IG-nya dan TikTok-nya begini. Setelah saya baca, besoknya saya langsung datang ke sana dan terkaget-kaget dia. Dan saya lihat orang itu pada saat nyampaikan belum ganti baju. Sampai ngomong, aku lu turun ganti kelambi, ini Pak Wali wis datang ke sana, dan langsung saya selesaikan hari itu juga. Dan itu selesai, dan sekarang terang. Dan itu menjadi ini, dan ini sampai dia belum ganti baju, saya sudah datang menyelesaikan. Dan ini ada beberapa hal, jalan yang lobang, ada kemacetan, kemudian ada pohon rata-rata ini PCU yang mati, dan sampai juga kemarin itu ada yang sakit ya, kemudian ada yang hamil, pengen datang kepada saya, ingin dilus perutnya gitu ya. Kemudian ada yang akhirnya lahir, minta saya menamai, itu hal yang begitu. Termasuk juga setelah saya jadi wali kota ini banyak job saya sebagai saksi akad nikah. Dan ini orang-orang yang paling tidak saya kenal pun mereka minta saya untuk jadi saksi akad nikah. Boleh sampai ini mungkin nanti kalau mau akad. Nanti kalau mau saya jadi saksinya, saya siap aja. Jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh sebelumnya untuk siap. Luar biasa ya Samedi, cerminan dari wali kotanya aja seperti ini. Makanya Kota Malang tercinta ini selalu dikangeni. Seperti tadi Pak Boys cerita kalau sampai ada orang di luar kota sampai bela-belain makan ini. Iya, betul. Jajanan tradisional. Iya. Wajib lah semua, tapi memang kalau di luar kota itu rasanya itu memang beda loh Pak. Betul. Kita persis tapi rasanya memang autentik sekali di sini. Nah. Sekarang anak muda ini jangan hanya tahu masakan Jepang, masakan Korea, ya harus tahu masakan tradisional kita. Saya suka jazz loh Pak, terus apalagi tempe mendoan. Saya kira tak takoni, ngerti ini nggak tahu. Dia tahunya masakan seblak. Yang akhirnya setelah tahu, nggak tahunya enaknya nggak kalah. Dan saya yakin tingkat gizinya ya beda dengan yang makan itu akan berbeda. Nah itulah salah satu kita menjaga tradisi budaya ya, kearifan lokal itu tetap kita jaga. Oke, siap Pak. Sekarang kita ke visi pembangunan Pak. Ya. Visi pembangunan 2025-2029. Ya. Diarahkan pada lingkungan yang indah, kolaboratif, berkelanjutan dan lestari. Betul. Sejalan dengan tatanan kota sehat. Ya. Tapi di beberapa tempat ini kan masih ada isu lingkungan masih mencuat seperti penanganan sampah termasuk di TPA Supit Urang ya. Iya, betul. Itu yang dijadikan percontohan nasional dengan teknologi sanitary landfill. Betul. Nah, 3 desa kan sempat mengeluhkan itu karena ada bau, pencemaran air dan juga gangguan kesehatan. Iya. Nah, ini letak bottleneck-nya ini di mana Pak? Apakah di anggaran kah atau di koordinasi, kesadaran masyarakat atau persoalan batas administrasi dengan Kabupaten Malang? Iya. Itu persoalan yang sempat mencuat. Iya. Terkait dengan TPA Supit Urang, karena TPA Supit Urang ini kan berbatasan dengan Kabupaten Malang. Iya, benar. Ada 3 desa yang merasa terdampak dengan keberadaan TPA Supit Urang.
Ya alhamdulillah kita fasilitasi, sudah kita ketemu, kebetulan juga itu kan Kabupaten Malang juga warga saya. Dulu kan saya kan Sekda Kabupaten Malang, sebelum saya jadi wali kota Malang itu. Kita fasilitasi semua. Memang agak sedikit lama, itu karena untuk menyelesaikan masalah jangan sampai kita menyalahi aturan. Ya, kadang-kadang kan tidak dipahami oleh masyarakat, maunya kan sakdek saknyeng saat masalah itu kudu mari kan begitu ya. Sama saya ngomong, oh ya Malang tidak akan banjir juga akan selesai. Saya baru dilantik, loh kok saya banjir? Ya nggak mungkin lah kita mau sulapan. Benar. Masuk simsalabim akhir langsung nggak banjir. Nah, kan semua ada proses. Sama seperti ini juga menangani masalah sampah kemarin di Cipiturang itu ada proses. Jangan sampai kita ingin sesuatu yang baik dengan masyarakat tetapi dengan jalan yang salah ya. Walaupun itu hasilnya baik tapi harus prosesnya juga harus sesuai ketentuan. Alhamdulillah di tahun ini kita sudah memberikan satu hibah ya kepada masyarakat di sana yang terdampak ya sesuai dengan keinginan mereka. Jadi memang sebenarnya TPA Cipiturang itu adalah terkait dampak yang lama. Karena kita saat ini dengan teknologi sanitary level ini kemudian sudah ada barikade dan ini kita sudah buat satu pengamanan agar tidak berdampak. Tetapi ya namanya pembangunan selalu ada ya. Dan itu kita sadari bersama ini kan dengan masyarakat. Insya Allah ini sudah selesai dan kita juga terkait dengan TPA Cipiturang ini. Alhamdulillah kemarin pada saat Menteri Lingkungan Hidup datang ke Kota Malang terpilih menjadi salah satu program prioritas nasional untuk penyelesaian sampah dengan energi terbarukan. Kita memanfaatkan energi dari sampah tersebut. Nah mudah-mudahan ini doakan saja. Kalau ditangani oleh pemerintah pusat dengan keterbatasan anggaran yang ada di daerah, kita akan bisa menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kota Malang. Gitu. Siap. Karena biasanya kan sampah ini kan nggak di Kota Malang aja, hampir banyak kota juga permasalahan masih sampah. Rata-rata di kota-kota ini permasalahan. Jadi kan juga kesadaran masyarakat juga gimana membuang sampah tidak sembarangan. Itu kesadaran masyarakat. Dengan mereka tapi masih sulit ya Pak, masih memberikan bimbingan pemilahan sampah gitu masih kurang ya. Kalau dikasih sanksi tegas gitu masih belum bisa juga nggak Pak? Misalnya kalau buang sampah sembarangan atau tidak memilah, mungkin nanti dikasih sanksi sampahnya nggak diambil, misalnya masih sulit ya kalau diterapkannya itu maksudnya. Karena di Kota Malang, seluruh Indonesia disiplin itu kan memang harus betul-betul kita secara bertahap kita meningkatkan kesadaran untuk disiplin. Tetapi kalau untuk sanksi saya kira tidak perlu dengan sanksi, kita butuh sosialisasi dan pendekatan-pendekatan saja. Apalagi kan sekarang ada beberapa tempat ada TPS 3R. Jadi mereka kan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Nah, kesadaran ini kita ini kan betul-betul secara bertahap kita tingkatkan ya. Kalau kita sanksi kadang-kala ya mereka bukan kesadarannya keterpaksaan, tapi dengan kesadaran ini ya kita buat mereka kalau udah kesadaran kan berarti dari hati ya, supaya mereka dapat melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada itu. Tadi Sandy sendiri sudah buang sampah pada tempatnya belum? Alhamdulillah sudah, kadang-kadang ya sempat lupa sih. Tapi buang sampah pada tempatnya, cuma kadang-kadang memilahnya ini kadang-kadang lupa. Kan ada organik dan anorganik. Iya, organik sama residu kan biasanya. Kalau itu saya tahu, tapi kok mantan sudah dibuang pada tempatnya. Mantan ini sulit dilupakan katanya. Yang penting jangan sampah masyarakat ini. Itu yang paling penting itu. Iya. Oke, permasalahan kedua Pak tentang lingkungan masih mungkin tentang air Pak ya. Kota Malang ini juga punya sungai-sungai yang penting Pak. Tapi pencemaran terus dikeluhkan, ada beberapa yang mengeluhkan mungkin ya. Betul. Apakah ada rencana konkret untuk rehabilitasi sungai dan menjaga kualitas air gitu Pak, supaya air bersih tetap bisa dipakai untuk masyarakat gitu ya? Iya. Jadi kalau untuk sungai itu kita memang ingin meningkatkan kesadaran. Sungai ini dari satu tempat untuk mengalirkan, misalkan dari hujan atau dari drainase, tempatnya adalah di sungai. Kalau kesadaran masyarakat tidak menjaga dan memelihara sungai, padahal mungkin sarana prasarananya yang dari pemerintah untuk menjaga sungai lebih baik kita lakukan. Tapi kalau apabila tidak ada kesadaran masyarakat, itu akan jadi sia-sia. Kita udah bangun tempatnya bagus, kemudian supaya nanti teraliri airnya lancar ya. Tapi kalau buang sampah seenaknya tidak kita jaga,
apapun yang dilakukan pemerintah tidak Ya. akan berhasil Jadinya banjir lagi itu. tanpa ada kesadaran masyarakat. Iya. Nah, evaluasi saya kemarin, banjir yang ada di Kota Malang ini kita lihat itu salah satunya adalah Dari kurang sampah. disiplinnya masyarakat untuk menjaga. Padahal tempatnya bagus, kita Iya, iya. bangun volumenya saluran drainase dengan volumenya yang sesuai. Tetapi setelah kita bangun bagus, nggak taunya saya lihat loh, ada kotoran-kotoran yang dibuang di situ. Kadang-kala saya pernah kerja bakti di situ, ada Oke. kloset di situ. Ada lemari dibuang di situ, kasur pun dibuang di situ. Coba di sungai itu coba. Bayangkan ini kan. Dia pikir mengalir sampai jauh gitu ya. Iya, lah, Seperti ini- lagu nah, gitu. Pemerintah ada berusaha dengan Iya, baik, iya, tapi iya. kesadaran masyarakat tidak ada, ya akan banjir. Makanya saya pernah cek langsung, saya ajak semua media, kemudian juga saya live untuk melihat secara langsung. Benar kita lihat di sana. Ayo kita buat salah satu saluran. Kita bongkar di sana, masya Allah. Tumpukan plastik botol ada di sana. Loh ini yang nggak mungkin aliran air akan masuk ke situ, Iya. akhirnya dia di jalan. Dan di jalan akan mencari tempat-tempat yang agak sedikit. Terjadilah banjir. Iya, Nah iya. udah begitu yang salahkan pemerintah. Iya, pemerintah Nah, lagi. pemerintah lagi. Nah itulah saya dengan kesempatan ini meminta kesadaran masyarakat. Iya. Mari kita jaga bersama. Kita punya tanggung jawab bersama. Nggak mungkin pemerintah ini jalan sendiri, tapi ada kesadaran masyarakat untuk jaga, selalunya disiplin, buang Oke. sampah di tempatnya, ya kemudian juga selalu melihara saluran air, drainase, agar pada saat nanti hujan itu tidak terjadi banjir. Oke. Itu pemirsa, Pak Boy saja sampai turun ke jalan, ya. Jadi buang sampah pada tempatnya ya. Sampai Pak Boy yang ini turun lagi ya Pak. Terima kasih banget saya mewakili. Ya, matur nuwun. Nah, ini kalau anak-anak muda Iya. yang sadar begini kan pasti tidak akan terjadi banjir lagi. Karena dia sudah bersuara, mungkin kapan-kapan boleh diajak Pak turun ke sungai nanti. Iya, nanti kita ajak Kita kerja buktikan bakti. Pak apa. Sampai di saya pernah jadi putri lingkungan loh Pak. Oh iya, putri lingkungan. Nah, berarti kan sudah memberikan contoh Iya. ya yang baik terkait dengan menjaga lingkungan. Oh ya Sam Hendy, teman-teman yang dari Jepang sama luar negeri tadi kan datang, saya guide-nya nih di Malang. Saya mau ngajak ke pasar Klojen. Oh, pamit mau dulu ya, belanja? Pak Boys. Belanja. Belanja. Pak Oke, Boys, ya. matur suwun Pak Makasih ya. Boys. Halo, teman-teman ya. Terima kasih Pak Boys. Sam Hendy. Moshi. Saya Nara. Hai. Sudah kembali sudah Enggak. kembali menuju ke Klojen nih. Oh, Klojen. Klojen bukan Jepang Gang berapa Bukan. itu? Iya, Oke iya, Pak, ini kan Pak Boys ini kan banyak fan-nya nih Pak. Iya, Kemarin iya. kan kita sempat kita posting di Instagramnya Ladon Entertainment, Iya. kita akan podcast dengan Pak Wali. Iya, iya. Nah ini banyak nih pertanyaannya, kita ambil 2 aja Pak, Oh, supaya iya, boleh. Ini yang pertama dari R. Madu. Pak Wali, sekarang di Malang trafiknya sering macet. Apakah ada kebijakan tertentu yang membantu agar lalu lintas selalu lancar? Ya. Nah, kita punya namanya Forum Lalu Lintas. Forum lalu lintas. Yang secara rutin kita selalu membahas. Oke. Forum Lalu Lintas ini terdiri dari beberapa OPD, juga dari lalu lintas, dari Polresta lalu lintas, dari Kodim juga, dan perguruan tinggi Oke. yang punya pemerhatian dengan lalu lintas. Kita akan bahas. Selalu apabila ada sesuatu yang memang menjadi keluhan masyarakat, terutama Oke. kemacetan, Oke. itu akan dibahas. Nah, Oke. terkait dengan kemacetan yang ada di Kota Malang ini, kita sudah dengan rekomendasi dari forum lalu lintas tersebut, kita mengatur modal lalu lintasnya. Oke. Ya, mungkin saat ini ada yang searah, ada yang dibelokkan dan lain-lain. Itu adalah untuk mengantisipasi terkait kemacetan. Selain itu juga kita juga mengatur terkait dengan ada titik tertentu yang bottleneck. Ya, contoh tahun ini kita di jembatan Malik Dalam, Haji Malik Dalam itu kita lebarkan. Nah itu juga menjaga untuk pasar Gadang yang parang macet itu kita pindahkan. Pedagang-pedagang yang berada di pinggir-pinggiran ini kita pindahkan sekarang masuk, ya, sedang berproses dan menjaga kesemutan. Nah itulah salah satunya. Termasuk juga bagaimana kita, contoh kemarin pada saat hari libur Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Yang mau masuk ke mall macet, Kayu Tangan Heritage juga Iya, Sabtu, Minggu macet, pasti ya. ya. Kemudian ada beberapa titik macet. Nah,
pada saat tertentu ini kita akan menurunkan petugas-petugas untuk memecah kemacetan. Karena dari situ memang ada satu pusat kegiatan yang dikunjungi oleh masyarakat. Nah, pusat mau tidak mau, keramaian ya. pusat keramaian, mau nggak mau, volume lalu lintas menjadi tinggi. Nah, itu kita jaga beberapa petugas-petugas selama cuma 1 minggu agar kita mengurai kemacetan. Kemudian yang ketiga, saya melihat bahwa fungsi jalan yang ada di Kota Malang antara pengguna jalan yang bersifat primer, sekunder, dan tersier menjadi satu. Jadi pergerakan lalu lintas yang skalanya lokal ya itu masuk di dalam pergerakan yang skalanya primer, skalanya regional ataupun skala nasional. Contoh sekarang orang dari Surabaya mau ke Blitar, pasti masuk tengah kota. Orang yang dari harusnya itu kan pergerakan primer, pergerakan nasional. Ya. Seharusnya orang yang mau ke Blitar, kenapa harus berada melalui pusat kota? Nah, kita harus pinggirkan. Sama juga pergerakan lingkungan, ya lokal. Itu apabila kita lihat ini ya, mereka mau ke kelurahan satunya, selalu melewati jalan-jalan utama. Akhirnya menjadi bercampur satu. Nah, terkumpul semua di situ satu terkumpul semua. jalur. Jadi ya. seharusnya fungsi jalan ini skalanya nasional, ya pergerakan primer saja, antar kota saja yang harus masuk di situ. Nah, ini masih campur baur. Nah, kita sudah buat untuk bisa mengatur pergerakan tersebut supaya tidak bercampur. Pergerakan primer, pergerakan regional ya juga regional, pergerakan lokal ya lokal. Berarti harus perlu simulasi lalu lintas lagi nanti ya. Moda transportasinya ini sudah kita akan lihat. Contoh mudah-mudahan di tol Malang ke Panjen ini jadi pergerakan nasional atau pergerakan primernya tidak perlu masuk kota. Kemudian fungsi-fungsi jalannya dari dalam ini yang memang pergerakannya itu tidak haruslah masuk dalam pergerakan jalan. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah saya akan membuat by the service BTS. Jadi akan ada angkutan-angkutan kota yang nanti akan melayani pergerakan masyarakat yang menuju ke tempat-tempatnya. Jadi angkutan kota ini akan saya evaluasi untuk bisa menjadikan angkutan kota ini yang nyaman, aman, ya, tidak waktunya juga tepat, ngetemnya juga tidak di mana-mana. Nah, ini saya belajar di Solo dengan di Palembang sudah berhasil. Jadi mereka akhirnya naik angkutan kota ber-AC, ada wifi, tidak ngebut tepat waktu, tidak ngetem. Mereka akan senang. Dan tujuannya ke tempat mereka yang bergerakan. Ke kampus, sekolah, mall, belanja, mengurangi kemacetan kantor, juga itu ya. Ya, akhirnya mereka itu. Nah, itu juga mengurangi kemacetan. Tapi parkir juga jadi masalah nggak? Nah, parkir ini tetap kita akan kemarin kita di pinggir jalan sembarangan biasanya kita atur lebih petugasnya juga harus baik, melewati batas parkir ya di badan jalan. Nah, ini kita sekarang sudah selesai perda perparkiran ini karena kemarin kita keterbatasan terkait dengan regulasi, kita tidak bisa mengatur terkait dengan parkir. Nah, alhamdulillah ini tinggal proses harmonisasi saja perdanya di Provinsi Jawa Timur. Setelah apabila ini sudah disetujui, nah nanti kita akan langsung laksanakan. Jadi beberapa hal itu untuk mencegah kemacetan. Siap. Pertanyaan kedua, Pak. Ya. Dari Fatiyasi, apakah ada rencana khusus memperkuat keamanan dan penerangan di area publik setelah beberapa kasus kejahatan jalanan? Iya, betul. Jadi titik-titik yang selama ini menjadi rawan, ya. Contoh tadi saya contohkan ada satu YouTuber atau apa yang istrinya meninggal hanya karena penerangan jalannya ketutup oleh pohon. Nah, itu udah saya potong itu akhirnya sekarang jadi lancar. Dan beberapa titik ini itu kita akan survei. Kita akan data, kita akan lihat permasalahannya di mana. Termasuk juga dengan peringatan keamanan. Peringatan keamanan ini kemarin saya sudah menggerakkan namanya Siskamling. Sistem keamanan lingkungan. Di tempat titik tertentu. Selain kita untuk menjaga gotong royong kita selama ini mungkin dari Siskamling dulu antar tetangga ini saling nggak tahu dan lain-lain. Kita sekarang mengaktifkan lagi, saya sudah perintahkan dulu pernah mulai aktif camat, ya. mulai camat dan lurah aktifkan Siskamling agar
kita bisa menjaga keamanan ini. Iya, saling mengenal juga warganya. Sekarang kan banyak cuek acu dan acu gitu kan. Acu kebersamaan, ada hal kejahatan sedikit di lingkungan, mereka udah bisa selesaikan, kita inovasi. Karena kita tidak akan banyak terkait keamanan, tidak bisa tergantung kepada petugas keamanan. Nah, dengan ini mereka akhirnya sudah bisa menjaga lingkungannya, dan itu nanti apabila ini memang berkembang ini bisa lapor kepada petugas keamanan. Mereka akan segera cepat untuk datang. Syscambling ini udah kita berapa kali saya sudah ngecek ke beberapa kelurahan di RT RW, Syscamblingnya udah berjalan. Nanti kita akan cek lagi. Dan ini keguyupan semakin timbul, dan keamanan orang juga akan ada Syscambling di situ. Mereka mau berbuat apa-apa berpikir 2 kali. Nah, pikir 2 kali karena ada warga masyarakat. Karena sekarang gerakan masyarakat ini untuk menjaga ini sudah semakin baik. Ya. Benar. Siap. Terima kasih Pak. Ini terakhir Pak, pesan yang ingin disampaikan untuk warga Kota Malang supaya bisa bersama-sama mewujudkan Kota Malang yang bois dan berkelas ini Pak. Ya, ini namak dulur-dulur warga Kota Malang ya. Mari kita membersamai pemerintah Kota Malang untuk sama menjaga terkait dengan status keamanan, lingkungan, dan lain-lain. Lain apa terkait dengan masalah-masalah Kota Malang, silakan bisa nyampaikan kepada pemerintah Kota Malang. Kita punya ada aplikasi Bois ini juga menerima keluhan-keluhan masyarakat, bisa juga melihat kepada IG atau media sosial ya yang ada di milik pemerintah Kota Malang. Silakan undang-undangnya sampaikan atau juga ke media sosial saya untuk bisa memberikan satu kepastian, kenyamanan bahwa ke depan kita bersama-sama, bukan tugas dari pemerintah tapi masyarakat dengan kesadarannya, mari kita bawa Kota Malang jadi lebih baik lagi, menjadi bois dan berkelas sesuai dengan visi misi, dan kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan Kota Malang dengan baik. Malang adalah kota yang selalu guyup, nyaman, dan tentu ojo lali dengan jiwa Aremanya kita bisa menjadikan Kota Malang menjadi lebih baik lagi. Matur nuwun. Matur suwun. Oke, terima kasih ya Pak Wali, Pak Bois nih atas waktunya karena sudah memberikan kesempatan Sam Hendy untuk berbincang dan berdiskusi langsung dengan Pak Bois. Nah, semoga warisan ini tidak bisa dibangun sendiri, pasti juga harus bersama-sama dengan seluruh warga Kota Malang untuk saling mendukung dan mewujudkan Kota Malang bois dan berkelas. Oke, Sobat Ladon, terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.